kenangan yang masih tersisa. Ada senyummu yang tak bisa ku lupa. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Asis Sutiana. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahap 3 Universitas Islam Negeri Salatiga tahun 2025. Dan saya mengajar di Sekolah Dasar Negeri Kota Agung, Kecamatan Dayiluhur, Kabupaten Cilacap. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 fase C. Semoga bermanfaat. Jadi saksi kehilangan ini. Angin malam membawa suaramu, seakan kau masih di sampingku. Namun semua hanyalah bayangan, kenyataan yang pahit tak bisa ku lawan. Ku coba bertahan, meski hancur di dada. Rindu ini menyiksa, tak bisa ku reda. Kamu begitu berharga, tak terganti selamanya. Walau kini kau tak di sini, hatiku tetap menanti. Kamu begitu berarti, meski hanya dalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, fantastis, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran, hari ini siapa yang tidak masuk? Kiki sama Zulfa. Kenapa tidak masuk? Sakit. Semoga yang tidak masuk mudah-mudahan segera sembuh ya. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam menuntut ilmu kita diberi kelancaran dan semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sholitu billahi robban wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan pada hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, kita melakukan pembiasaan yang seperti biasa, yaitu menghafalkan Asmaul Husna. Semua sudah siap? Siap. Ya, mulai dari sekarang kita menghafalkan Asmaul Husna. Sebelumnya kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik.
Baiklah anak-anak, untuk pertemuan pada hari ini kita akan memasuki bab 2, yaitu lebih dekat dengan nama-nama Allah. Kita akan mengulas bab yang sebelumnya, bab minggu lalu. Pada bab minggu lalu, kita sudah membahas yaitu menyayangi anak yatim. Iya. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang menyayangi anak yatim. Kemarin kita sudah bahas semua, kita sudah diskusi tentang menyayangi anak yatim yang sama Allah sudah diperintahkan, yaitu yang diabadikan dalam surah Al-Ma'un. Betul sekali ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan langsung membahas lebih dekat dengan nama-nama Allah. Sebelum kita bahas, Bu Guru mau tanya dulu. Asmaul Husna itu apa artinya? Iya. Allah yang baik dan indah. Nama-nama Allah yang baik dan indah. Betul sekali. Terus sekarang Asmaul Husna itu jumlahnya ada berapa? 99. Betul. Asmaul Husna adalah sifat-sifat Allah ya. Seperti ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Betul sekali. Sebelum kita melakukan apa yang diperintah Allah, kita tuh harus kenal dulu siapa itu Allah ya. Oke, dalam pertemuan kali ini dari 99 yang akan kita bahas ada 5 nanti, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Mubin, dan Al-Ba'id. Bu Guru akan menampilkan sebuah video. Tolong nanti diperhatikan ya. Kalian perhatikan video. Setelah selesai nanti video, Bu Guru ada pertanyaan nanti ya. Apa yang kalian lihat dari video yang ditayangkan di depan ya? Baiklah, perhatikan ya. Video yang akan Ibu putar. Silahkan diperhatikan. Apa nanti ada yang ada dalam video ini. Kamu begitu berarti, meski hanya dalam mimpi. Biarkan air mata ini jadi saksi kehilangan ini. Angin malam membawa suaramu, seakan kau masih di sampingku. Namun semua hanyalah bayangan, kenyataan yang pahit tak bisa kulawan. Ya, oke. Baiklah anak-anak, setelah melihat video yang tadi, Bu Guru sekarang mau tanya, apa yang kalian lihat dari video tadi? Ada yang bisa? Iya? Kehidupan dan kematian. Iya, betul sekali. Ada kehidupan dan kematian. Apa itu kehidupan dan kematian? Takdir, betul sekali. Kehidupan dan kematian adalah sebuah takdir. Takdir adalah segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Dalam video tadi, ini membuktikan bahwa hanya Allah lah yang memiliki sifat yang maha menghidupkan, yang maha membangkitkan, dan yang maha membangkitkan. Betul sekali. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Segala sesuatu yang bernyawa yang ada di dunia ini pasti akan mati. Sebelum kita tidur, kita selalu disuruh berdoa. Bagaimana doa mau tidur? Bismikallahumma ahya. Ada yang tahu artinya? Belum. Dengan menyebut nama Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Betul sekali.
Ada yang tidur terus nggak bangun, ada tidak? Ada banyak sekali ya. Oke, setelah kita lihat video ini, Bu Guru akan melanjutkan menerangkan materi yang kelima Asmaul Husna ya. Tolong kalian perhatikan, Bu Guru nanti akan menerangkan di depan ini kelima Asmaul Husna. Nanti yang sekiranya memang penting, kalian boleh catat ya. Karena nanti selesai pembelajaran, nanti ada tuh tugas diskusi kelompok ya. Perhatikan, tolong baik-baik perhatikan ya. Yang penting boleh dicatat ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan bahas Asmaul Husna yang pertama, yaitu Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu sendiri artinya yang maha kuat. Sekarang Bu Guru tanya, adakah yang paling kuat di kelas ini? Ada. Siapa yang paling kuat di kelas ini? Sakit. Sakif kuat. Iya, dia suka lari. Sekarang Sakif mengangkat beban 5 kilo, kuat apa tidak? Tidak. 5 kilo? Kuat. Tapi kalau disuruh angkat beban 100 kilo, kuat apa tidak? Tidak. Tidak. Berarti itu apa? Berarti membuktikan kalau kekuatan manusia itu ada batasnya. Iya, betul sekali ya. Manusia itu kekuatannya sangat terbatas ya. Berbeda dengan Allah Al-Khaliq, Sang Pencipta, yang memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Allah itu memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh makhluknya ya. Contohnya dalam meneladani sehari-hari Al-Qawiyyu, yaitu dengan apa? Iya, kita menggunakan kekuatan untuk kebaikan. Contohnya, misalnya kita punya kekuatan materi, punya banyak uang ya, kita cukup mampu, kita bisa membantu yang lebih membutuhkan. Betul sekali. Tidak menindas orang lain yang memusuhi kita, betul. Misal kelas 5, misalnya semena-mena sama anak kelas 1, mentang-mentang disuruh-suruh, ambil bola gitu misalnya. Ya, jangan dengan kekuatan kita, jangan lantas kita semena-mena terhadap orang lain. Itu yang Al-Qawiyyu, yang maha kuat. Yang kedua yaitu Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri apa ya? Mandiri, tidak membutuhkan. Yang dimaksud Al-Qayyum, tidak membutuhkan siapapun. Allah itu Al-Qayyum, berdiri sendiri. Dia tidak membutuhkan siapapun. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum, yang pertama yaitu dengan rajin belajar. Kalau kita rajin belajar itu untuk siapa? Diri sendiri. Rajin belajar, rajin menabung, merapikan tempat tidur sendiri setiap bangun tidur, menyiapkan pakaian dan keperluan, dan tidak bergantung pada orang lain. Yang ketiga yaitu Al-Muhyi, yang artinya yang maha menghidupkan. Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Kalian pernah lihat sawah yang sudah kemarau lama? Pernah. Kalau misal kemarau sudah lama sekali, kira-kira apa? Apa yang terjadi? Tumbuhan pada mati ya. Ketika misal kemarau sampai berbulan-bulan, tanaman, rumput-rumput itu pada mati. Tapi ketika hujan turun, rumput-rumput itu subur lagi. Siapa yang menghidupkan rumput-rumput itu? Allah, betul sekali ya. Dengan kekuasaan Allah, Allah bisa menghidupkan lagi yang sudah mati. Betul sekali ya. Terus cara meneladani Al-Muhyi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu rajin beribadah. Iya, kenapa kita harus rajin beribadah? Karena kita pasti akan mati. Betul sekali, kita diberi hidup, nanti pasti akan kembali lagi kepada Allah. Ketika kita kembali kepada Allah, apa yang ditanyakan?
amal, iya, amal perbuatan kita ya. Menjauhi perbuatan dosa dan maksiat ya. Kita diberi hidup untuk selalu berbuat baik, betul sekali. Terus yang keempat yaitu al-mumit. Al-mumit itu artinya yang maha mematikan. Kalian sudah pernah datang ke tempat orang yang meninggal? Pernah. Bagaimana? Orang yang sudah meninggal itu bisa hidup lagi apa tidak? Tidak. Orang yang sudah meninggal itu adalah kuasa Allah. Cara meneladani al-mumit dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja. Terus selalu mengingat Allah ya. Makanya kita kalau setelah selesai sholat, kita diwajibkan untuk selalu membaca apa? Istighfar. Untuk apa? Mengingat Allah. Yang kelima yaitu al-ba'its. Al-ba'its artinya yang maha membangkitkan, betul. Meneladani al-ba'its dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu percaya bahwa hari kiamat semua akan dibangkitkan. Inilah tadi kelima Asmaul Husna yang tadi sudah dibahas ya. Tadi yang penting-penting sudah dicatat? Sudah ya. Karena nanti setelah ini 5 dibahas, nanti Bu Guru akan ada lembar diskusi. Nanti kalian Bu Guru bagi jadi 3 kelompok ya. Nanti akan dibagi jadi 3 kelompok untuk berdiskusi tentang kelima Asmaul Husna yang sudah dibahas ya. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok. Oke, nanti Bu Guru bagi kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3 ya. Ya, silakan dikerjakan. Silakan berdiskusi dengan teman sekelompok kalian. Baiklah, sudah selesai anak-anak? Sudah, baiklah. Sekarang silakan maju setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan dari kelompok 1 dulu untuk maju. Yang keras ya, biar yang lain dengar, yang keras. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Bagaimana cara meneladani al-qayyum? Tidak bergantung pada orang lain. 4. Apa makna al-muhyi dan al-mumit? Maha menghidupkan dan maha mematikan. Ya, gimana untuk kelompok 3? Betul? Betul. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, untuk kelompok 3 silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Untuk pelajaran untuk kali ini, dengan kita mempelajari Asmaul Husna, semoga bisa menambah kecintaan kita terhadap Allah. Iya ya, dengan kita mempelajari sifat-sifatnya, semoga akan menambah kecintaan kita terhadap Allah dan bisa meneladani dalam sehari-hari. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan ini cukup sampai di sini ya. Untuk tugas tadi sudah semua ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Untuk bab selanjutnya kita ketemu di minggu depan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hatiku selamanya. Kamu begitu berharga.